Kalian pernah nggak sih beli barang mahal-mahal, pas nyampe rumah ternyata ampas banget? Ya, kita semua pasti pernah kena scam. Tapi percayalah, level kena scam kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding manajemen klub sepak bola. Bayangin, lu udah ngeluarin duit triliunan rupiah. Duit yang kalau dipakai beli iPhone 17 Pro Max bisa buat bagi-bagi gratis satu provinsi, malah dipakai buat beli pemain yang kerjaannya cuma nambah beban pikiran pelatih. Di video kali ini, kita bakal ngebahas 7 transfer pemain paling lawak, paling absurd, dan paling bikin klub nangis darah. Ini dia daftarnya. Di nomor 1, kita punya Eden Hazard. Real Madrid rela mecah celengan sampai 1,9 triliun rupiah buat narik dia dari Chelsea. Ekspektasinya, jadi penerus Cristiano Ronaldo. Realitanya, jadi penerus food vlogger. Hazard datang ke sesi latihan perdana dengan kondisi overweight abis liburan. Bukannya ngacak-ngacak pertahanan lawan, dia malah ngacak-ngacak rekam medis klub. Selama di Madrid, dia lebih sering rebahan di ruang perawatan daripada lari di rumput Bernabeu. Ironisnya dia pensiun bawa pulang trofi Liga Champions yang jumlahnya lebih banyak dari total gol yang dia cetak buat Madrid. Benar-benar definisi passive income sejati. Lanjut ke nomor 2. Ini adalah definisi dark comedy di dunia nyata. Barcelona ngebajak Coutinho dari Liverpool dengan harga 2,2 triliun. Saking mahalnya, ini transfer jadi salah satu alasan finansial Barca hancur lebur. Karena permainannya nggak nyetel, Barca dengan pinternya minjemin Coutinho ke Bayern Munich. Dan tebak apa yang terjadi? Di perempat final Liga Champions, Bayern ketemu Barca. Coutinho masuk, cetak 2 gol, nyumbang 1 assist, dan ikut ngebantai klub aslinya sendiri dengan skor 8-2. Barca hancur, tersingkir, dan di saat yang sama, mereka masih bayar gaji nih orang. Masterclass banget emang manajemennya. Di posisi 3, kita punya man child paling dramatis di sepak bola, Romelu Lukaku. Chelsea beli balik mantan pemainnya ini dengan harga hampir 2 triliun. Katanya sih ini kepingan puzzle terakhir buat juara. Tapi baru 4 bulan main, Lukaku tiba-tiba cosplay jadi remaja galau. Lewat wawancara kontroversial, dia ngomong blak-blakan kalau dia nggak suka sistem pelatihnya dan plot twist, dia kangen banget sama mantannya, Inter Milan. Ini orang dibeli mahal-mahal bukannya cetak gol, malah bikin podcast curhat. Akhirnya, fans ngamuk dan karirnya di Chelsea habis dipinjem-pinjemin doang. Ngomongin transfer ampas, nggak afdol kalau kita nggak bahas sang legenda hidup Lord Anthony. Erik ten Hag minta MU bayar 1,6 triliun rupiah buat bawa anak asuhnya ini dari Ajax. Uang segitu gede, tapi performanya di lapangan lebih ngaco dari publik Solo Rank yang maksa pick di Gold Lane padahal nggak bisa main. Harganya nyaris 100 juta euro, tapi kontribusi terbesarnya cuma putaran 360 derajat tanpa faedah. Nggak ada gol, nggak ada assist, tapi auranya di lapangan udah kayak pemenang Ballon d'Or. Bener-bener aset paling berharga buat industri pembuat meme internet. Di nomor 5, kita punya transfer dengan video perkenalan paling elegan dan estetik sepanjang masa, Alexis Sanchez. Waktu MU berhasil ngebajak dia dari Arsenal, presentasinya udah kayak konser tunggal. Dia main piano di tengah Old Trafford. Vibes-nya bener-bener meyakinkan, seolah-olah dia adalah pahlawan yang bakal bawa tsunami trofi buat MU. Manajemen MU saat itu sangat percaya diri, sampai-sampai berani ngasih gaji fantastis yang kabarnya nyentuh angka 9 miliar rupiah per minggu. Harusnya dengan gaji segitu, bek lawan udah insecure duluan sebelum tanding. Tapi sayangnya, nada indah di video perkenalannya ternyata nggak menular ke lapangan. Selama karirnya di Premier League bareng MU, dia total cuma bisa nyetak 3 gol. Di posisi ke-6, kita punya pemegang rekor kiper termahal sepanjang sejarah, Kepa Arrizabalaga. Chelsea berani ngeluarin dana sampai 1,3 triliun rupiah buat bawa dia ke London. Angka segitu emang kedengarannya fantastis banget buat posisi kiper. Tapi usut punya usut, manajemen Chelsea sepertinya lagi nerapin promo buy one get one. Beli satu kiper mahal, otomatis dapat bonus manajer dadakan di lapangan. Momen paling legendaris dan absurd ini terjadi di momen genting final Carabao Cup. Waktu itu pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, mau narik Kepa keluar buat diganti sebelum babak adu penalti.
Tapi dengan pedenya, Kepa ngasih isyarat dari kejauhan yang intinya, "Nggak usah repot-repot coach, saya masih kuat. Bapak duduk manis aja di bench." Nggak heran sejak kejadian itu, Kepa langsung dinobatkan oleh netizen sebagai kiper merangkap pelatih utama. Sungguh contoh karyawan teladan yang dedikasinya kelewat batas. Di posisi terakhir, kita punya definisi nyata dari liburan berbayar paling mahal sepanjang sejarah. Yap, transfer Neymar dari PSG ke Al Hilal. Klub Arab Saudi ini rela bayar tebusan sekitar 1,5 triliun rupiah, plus gaji tahunan yang nolnya bikin kalkulator di HP kita error. Nggak cuma minta gaji gede, kabarnya Neymar juga request fasilitas tingkat dewa. Dari mulai rumah mewah puluhan kamar, deretan mobil supercar, sampai jet pribadi yang siap sedia kapan aja. Ekspektasinya dengan fasilitas sekelas Raja Minyak ini, Liga Arab bakal diobok-obok sama skill Jogo Bonitonya Neymar. Tapi realitanya, Neymar cuma sempat main 5 pertandingan, nyetak 1 gol, dan langsung cedera ACL parah yang bikin dia harus absen semusim penuh. Al Hilal udah ngeluarin duit triliunan rupiah, pemain utamanya malah lebih sering kelihatan lagi push rank, main game, dan main poker di rumahnya. Ini bener-bener mindset passive income yang harus kita pelajari guys. Kapan lagi coba dapat fasilitas gratis, digaji triliunan, tapi kerjaannya cuma rebahan, healing, sambil ngonten gaming? Nah, itu dia 7 transfer pemain paling lawak dan nguras dompet sepanjang masa. Kalau dipikir-pikir, ngelihat kelakuan pemain beban gini emang bikin tensi naik. Kadang mending kita seduh kopi aja sambil ngetawain nasib manajemen klub mereka yang kacau balau. Dari ke-7 nama tadi, menurut kalian siapa yang paling murni jadi beban klub dan layak dapat trofi scammer terbaik? Atau jangan-jangan ada nama pemain lain yang lebih parah tapi belum masuk list ini? Coba spill unek-unek dan pilihan kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau kalian terhibur dan subscribe biar nggak ketinggalan asupan dan fakta absurd sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.